Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling. Mohon maaf sebelumnya videonya agak kacau jadwalnya, bukan karena saya males upload, tapi karena banyak kesibukan, ya belum sempat juga bikin video gitu. Tapi kalau bahasan-bahasannya sih saya udah sempat ya untuk nyusun. Saya mau bahas apa buat berita yang ini, buat berita yang itu saya udah ada. Beberapa di antaranya itu saya sudah siapkan, nantinya akan ada konten ini, kemudian juga ada konten review kebanting yang dibuat sama Bang Uus. Itu belum tahu uploadnya kapan, tapi mudah-mudahan gak nabrak sama jadwal berita ya. Kemudian satu lagi adalah bahas isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu mengenai The Rock yang tiba-tiba muncul ke WWE dan katanya mengganggu plan dari Cody Rhodes untuk menantang Roman Reigns. Ini akan jadi konten tersendiri, terpisah, nggak masuk ke dalam berita. Karena apa? Karena ada selipan-selipan opini saya yang sekiranya mungkin cenderung lebih banyak gitu dibandingkan info-info yang beredarnya. Oke, kita masuk ke berita pertama, yaitu sudah diputuskan satu pertandingan, seenggaknya sampai hari ini ya. Sudah diputuskan satu pertandingan untuk WrestleMania XL atau WrestleMania 40, yaitu Bayley melawan Io Sky untuk WWE Women's Championship. Kenapa Bayley lawan Io Sky gitu? Kenapa Bayley nggak pilih lawan Rhea Ripley sih? Ini sudah dibahas di SmackDown ya. Sudah kita lihat di SmackDown di mana Bayley tahu kalau dia itu dikhianati oleh Io gitu. Kenapa? Karena ngobrol gitu bertiga. Bukan Bayley, Io Sky, Kairi Sane dan juga Asuka. Itu mereka ngobrol bertiga pakai bahasa Jepang, intinya ya mengkhianati Bayley lah. Emang gak begitu dijelasin sih segmennya gimana gitu, karena emang pas ngomong itu cuma sepintas gitu. Pas mereka cabut ada Bayley ternyata di situ. Ya seenggaknya itu ya satu pertandingan yang sudah diputuskan. Kita nggak tahu update-nya kayak gimana, nanti kita tonton aja terus ya Raw dan SmackDown. Mudah-mudahan ada update-nya sih tentang ini. Kemudian masuk ke berita kedua. Nah ini cukup panjang juga. Ini adalah update dari kabar-kabar Vince McMahon dan Brock Lesnar tentang nasibnya di WWE. Di mana update terbarunya ini adalah satu. Yang pertama ya, karena banyak ya. Jadi yang pertama, statusnya Vince McMahon itu sudah dihilangkan dari WWE, dari sejarah WWE, di mana semua hal yang berhubungan dengan dia secara langsung ya di WWE itu dihapuskan. Salah satunya apa, profilnya di wwe.com itu udah nggak ada, udah nggak bisa diakses. Jadi kalau diakses ya nanti tulisannya nggak bisa diakses itu si websitenya itu. Kemudian juga Vince McMahon sudah fix cabut ya dari TKO sebagai executive chairman. Memang katanya sih dia udah nggak ada keterkaitan gitu selain sebagai representatif saja di TKO itu. Karena memang sudah tidak terlibat secara aktif di WWE maupun di TKO gitu sejak pembentukan TKO itu sendiri. Kemudian salah satu yang cukup menarik ini ada dari Brock Lesnar, karena kemarin kan saya sudah bahas ya Brock Lesnar itu gimana, di mana Brock Lesnar ini sebenarnya keseret gitu namanya, karena orang bilangnya itu Brock Lesnar yang melakukan, padahal kalau dari beritanya bukan dari saya ya, dari beritanya itu disebutkan bahwa Brock Lesnar ini ke bawah-bawah, di mana buat menggoda dia balik lagi ke WWE di 2021, karena waktu itu sempat mutusin buat kayaknya nggak main lagi deh, karena memang pandemi tidak memungkinkan gitu buat dia. Akhirnya dia nggak main lagi. Waktu itu baru baliknya di 2021 di SummerSlam, di mana nah buat ngegodanya ini adalah Vince McMahon ke Janelle Grant, si korbannya itu, dia minta buat tolong kirim pap dong gitu. Pap apa, kalian udah tahu harusnya pap apa ya, intinya tidak senonoh, dan kayaknya kalau kita bahas papnya pap apa nggak penting juga gitu. Tapi intinya buat menggoda Brock Lesnar biar balik lagi itu salah satunya caranya dengan ngirim pap tadi. Kemudian ini adalah berita yang menarik juga nih, yaitu jadi Brock Lesnar si merchandise-nya itu dia mulai di diskon besar-besaran gitu. Hampir semua merchandise-nya atau mungkin semua merchandise-nya Brock Lesnar di wwe.com
itu di diskon. Ada yang bilang beritanya tuh, oh merchandise Brock Lesnar diskonnya 99%. Enggak sebenarnya. Jadi di sini tuh konteksnya tuh jadi semua merchandise Brock Lesnar tuh dapat diskon. Entah mungkin konteksnya cuci gudang atau bagaimana, nggak tahu ya. Karena mungkin kebetulan aja atau gimana. Karena kita juga nggak tahu ya seperti apa kondisi di lapangan gitu. Tapi seenggaknya dari update-nya itu adalah Brock Lesnar merchandise-nya Brock Lesnar tuh dicuci gudang gitu, dihabisin stoknya gitu. Diskonnya sih macam-macam ya, ada yang 30%, 50% dan lain sebagainya. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi teman-teman kalau mau beli aja deh gitu. Siapa tahu nanti keburu habis kan. Kayak merchandise yang udah gitu. Yang belum diproduksi, yang udah nggak diproduksi lagi sampai sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara si pegulatnya juga udah nggak ada lagi gitu. Jadi baru adanya lagi, pas si pegulatnya balik lagi juga. Kemudian yang penting nih, salah satu yang penting juga, katanya sih namanya Brock Lesnar juga akan turut serta dihapus dari sejarah WWE seperti mana yang sudah dilakukan pada Vince McMahon. Ini saya nggak tahu beritanya dari mana, nggak tahu juga kayak gimana. Tapi saya sampai hari ini saya cek langsung ya, namanya masih ada memang, masih ada dan juga jadi kemarin tuh hari Minggu kalau nggak salah atau hari Senin saya agak lupa. Jadi kan WWE itu menayangkan maraton pertandingan terbaik Cody Rhodes sejak dia balik lagi ke WWE di 2022, dan masih ada pertandingannya sama Brock Lesnar, masih ada. Salah satunya itu yang di Royal Rumble ya. Kalau yang di Royal Rumble masih ada. Cuman kalau di yang lain itu kalau nggak salah nggak ditayangin deh. Nggak tahu juga kenapa. Karena mungkin ada hubungannya dengan itu. Tapi yang jelas belum sepenuhnya dihilangkan. Mungkin ini kasusnya lebih mirip kayak Hulk Hogan. Jadi sampai dia tidak bersalah, mungkin belum. Jadi mulai dikurangi aja gitu intensitasnya, nggak sampai dihilangin beneran. Nah ketika sudah terbukti baru dihilangkan gitu. Karena kan kalau Hulk Hogan juga kita udah tahu ya kayak gimana kejadiannya, seperti apa. Sehingga nama dia dalam tanda kutip dihapuskan. Tapi sebenarnya hanya disembunyikan saja biar nggak muncul-muncul lagi. Karena ada beberapa nama lain juga kayak gitu kok. Gitu. Siapa aja ya kita ini aja gitu. Tapi nggak ada yang sampai di ban lah. Yang di ban itu cuma beberapa nama aja. Nggak begitu ngaruh lah. Terus ini juga nih. Ada yang cukup menarik itu di mana John Laurinaitis. John Laurinaitis ini adalah salah satu yang disebut punya hubungan erat dengan kasus ini. Di mana katanya si Daniel Bryan ini dalam kasusnya itu dia sering dimainkannya itu sama Vince McMahon dan juga John Laurinaitis. Ternyata klaim dari John Laurinaitis melalui pengacaranya itu dia bilang bahwa John Laurinaitis juga merupakan korban dari kejadian yang menimpa Daniel Bryan ini. Jadi katanya, jadi ya si dia ini cuma dijadiin tumbal doang, cuma dijadiin tumbalnya Vince McMahon karena ya Vince McMahon gak mau ketiban sendiri lah gitu sama kasusnya. Seenggaknya dia harus bawa orang gitu. Dan menurutnya John Laurinaitis adalah orang yang tepat. Makanya pengacaranya itu bilang John Laurinaitis juga adalah korban dari kasus ini. Sehingga dia juga akan menuntut keadilan. Yang mana yang benar klaimnya saya gak mau bahas klaimnya yang benar yang mana. Tapi yang jelas mudah-mudahan semua kasus ini ada penyelesaiannya ya. Karena ngeganggu juga gitu loh. Ini cukup ngeganggu juga nih. Satu lagi lah, bonus ya satu lagi. Sebenarnya nggak ada di rundown saya. Cuma satu lagi deh biar agak panjang dikit. Nah jadi ada The Rock nih. Sebenarnya kalau isunya The Rock saya akan bahasnya di video terpisah. Cuman ini ada satu hal yang penting aja. Jadi katanya The Rock itu bisa lawan Roman Reigns gitu. Dia karena kesepakatan dengan TKO sebagai board of director yang kemarin itu. Di mana katanya si The Rock ini punya saham 30% di TKO, kemudian juga dapat kuasa atas nama The Rock. Jadi dia bisa pakai nama Dwayne The Rock Johnson atau The Rock saja bahkan bisa gitu. Nggak harus Dwayne Johnson, karena kalau misalkan dia pakai nama selipan The Rock itu nanti dia harus bayar royalti ke WWE. Sehingga dengan dia punya nama The Rock, mau dipasang namanya Dwayne The Rock Johnson atau bahkan The Rock aja itu nggak perlu bayar royalti karena dia yang punya gitu. Dan yang terakhir adalah dapat pertandingan melawan Roman Reigns. Nah ini agak seru nih.
apakah ada intrik-intrik ordal di kasusnya TKO kali ini. Kita nggak tahu, karena kalau yang ini saya akan bahas di video terpisah ya. Oke, jadi ada 3 berita yang cukup penting ya. Jadi ada Bailey yang akhirnya fix menantang Io Sky, sementara Cody Rhodes belum membuat keputusan ya. Kemudian yang kedua adalah intrik-intrik lanjutan dari kasusnya Vince McMahon di WWE, sehingga dia memutuskan untuk mundur dari TKO. Ada yang penting tuh, ada nasibnya Brock Lesnar dan John Laurinaitis itu yang cukup aktif terlibat di kasusnya. Dan yang terakhir adalah desas-desus The Rock balik lagi ke WWE melalui posisinya sebagai board of director di TKO. Itu dikarenakan ada intrik-intrik tersendiri. Itu aja dulu berita saya buat hari ini. Terima kasih telah menyimak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Silahkan like dan share jika videonya bermanfaat. Boleh dislike kalau nggak suka. Silahkan komen ya untuk update-update atau mau diskusi juga bisa. Dan terakhir, kalau mau subscribe boleh subscribe ya. Itu aja dulu video hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video berikutnya. Sekian.